Dan waktu itu saya cerita sama bapak saya dan langsung dibawa ke sini ke Pak Ustadz Haryono. Pas kebetulan lihat di TV saya, ya alhamdulillah saya sampai ke sini kemarin hari Sabtu gitu. Ya alhamdulillah sama Pak Ustadz itu dikasih air kan sama minyak. Terus diminum dan dioleskan. Apalagi di pinggang di sini yang sakit banget mah gitu. Apalagi kalau itu sedikit juga sampai goyang sedikit juga sampai wah menjerit-jerit gitu. Tapi sekarang pas gitu airnya diminum itu sama minyaknya dioles, ya mungkin berkat hakikat ma Allah ya gitu, syariat dari Pak Ustadz ini sekarang agak mendingan gitu, alhamdulillah. Lupus tuh antibodinya berlebihan, jadi bisa nubruk ke paru-paru, ke jantung, ke ginjal. Pembuluh darah pecah, ini lagi pecah pembuluh darahnya sekarang, nggak bisa jalan, ya. Nampaknya lemas terus nggak ada tenaga, nggak bisa jalan aja udah. Dari tangan sariawan, terus ini tangan bercak-bercak, terus mimisan panas nggak turun-turun. Dibawa ke dokter berapa kali, hanya obat begitu-gitu aja. Diopname berapa kali, tapi nggak ada hasilnya. Jadi saya maunya usaha aja ke sini gitu, ke Ustadz Haryono. Saya sakit semacam kista gitu, udah mau 3 kali ini kemarin. Alhamdulillah ada perubahan, rasa nyeri, sakitnya udah hilang. Terus saya tahu Pak Ustadz ini dari TV, cuma dikasih semacam minyak gitu, terus airnya diminum, itu aja. Jadi minyaknya diolesin sama yang sakit, tapi alhamdulillah sekarang ada perubahan. Saya ada sinusitis sama asma tuh udah belasan tahun. Sebenarnya itu sangat mengganggu, tapi selama ini saya diemin gitu. Terus saya dengar ini bagus sekali Pak Haji bisa menyembuhkan, jadi insya Allah bisa sembuh. Dia bilang sih nggak parah, ini biasa aja penyakit. Ya udah. Terus kebetulan hamil saya di rubella. Jadi mama kebetulan kemarin sempat bawa oma saya. Dia bilang coba aja deh gitu. Terus Pak Haji bilang ya udah insya Allah didoain juga gitu. Jadi ya saya yakin lah semuanya Tuhan yang ngatur. Jadi paling benar emang doa gitu. Mungkin ada orang yang memang dikasih kelebihan sama Allah untuk ngebantu. Mungkin Pak Haji hanya lewat ilmunya dia, kalau dokter ya dengan sekolah gitu. Jadi sama aja gitu, dokter oke, tapi dengan alternatif juga saya yakin kalau emang dengan Tuhan bukan yang lain-lain, itu pasti bisa sembuh lah gitu, percaya. Setiap mereka yang menderita sakit sesungguhnya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dan dihapuskan dosa-dosanya. Karena itulah pada saat mereka sakit, hamba-hamba Allah ini disyaratkan untuk terus berdoa, berzikir dan berikhtiar agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Itulah sebabnya metode zikir dan doa yang diterapkan Ustadz Haryono terbukti mampu menyembuhkan jutaan pasiennya. Ustadz Haji Haryono menerapkan 4 metode untuk membantu menyembuhkan aneka macam penyakit yang diderita pasien-pasiennya. Untuk penyakit-penyakit yang ringan, penyembuhan ditangani secara umum oleh Ustadz Haryono. Sementara untuk penyakit-penyakit kronis dan berat yang jika tidak ditangani secara cepat akan mengancam jiwa pasien, Ustadz Haryono melakukan pengangkatan penyakit. Salah satunya dengan mematikan sel-sel kanker yang mengancam jiwa seorang penderita. Setelah itu, untuk pemulihan kesehatan diberikan air serta rempah-rempah yang diracik khusus Ustadz Haryono. Terakhir, untuk memparipurnakan pengangkatan penyakit, dilakukan doa dan zikir serta khutmul Quran yang akan lebih afdol jika dilakukan oleh si penderita sendiri. Kalaupun hal itu tidak memungkinkan, dalam kasus pasien yang non-muslim atau tak kuasa lagi melakukannya karena penyakit yang dideritanya, pasien bisa diwakilkan oleh keluarga atau majelis zikir. Saya sakit klep bocor di jantung, terus jantung saya membengkak, terus ada kayak gumpalan di dalam jantung saya. Itu diragukan atau kata ilmu kedokteran itu massa, tapi saya nggak tahu itu kah tumor ataukah darah yang membeku. Terus menurut Pak Haji Haryono, penyakit saya ini tidak begitu parah sekali. Perasaan saya itu kayaknya kayak melayang gitu, kayak ada tarikan
di belakang. Itu nomor satu doa itu kan, dengan percayanya kita kepada Tuhan ya, itu Tuhan tuh akan memberikan apa yang kita minta. Apalagi tadi ya dengan Pak Haryono, dengan semua santri-santrinya begitu khusyuk dan betul-betul itu memberikan satu kekuatan di batin kita. Metode doa dan zikir yang diterapkan Ustadz pendiri Pondok Pesantren Al-Madinah Pasuruan, Jawa Timur ini, khususnya dalam penyembuhan pasien dengan vonis berat dan kronis yang secara medis tak bisa disembuhkan, sesungguhnya memiliki 4 tahapan penyembuhan. Di awal pengobatan, Ustadz Haji Haryono akan melakukan pengangkatan sel-sel penyakit dalam tubuh pasien, terutama sel kanker yang mematikan. Untuk pemulihan, pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi air yang telah dibacakan doa-doa, lalu menggunakan minyak serta ramuan herbal yang diracik khusus. Proses terakhir untuk menyempurnakan pengangkatan penyakit dilakukan doa dan zikir serta khotumul Quran yang akan lebih sempurna bila dilakukan oleh penderita sendiri. Dalam kasus pasien non-muslim atau yang memang tak memungkinkan untuk datang sendiri karena sakit yang dideritanya sudah sedemikian parah, penderita bisa diwakilkan oleh keluarga atau jemaah Ustadz Haji Haryono. Saya biasanya ngikutin doa ini rutin untuk mengisi rohani aja. Itu biasanya keluarga juga ikut kok. Ya perasaannya sih tentrem. Ya lain lah ya. Biasanya juga di rumah juga saya ngaji sendiri, tapi kan lain kalau misalnya kita sama-sama sama jamaah, lebih terharu rasanya. Saya dulu pengalaman waktu pertama dengan Pak Haryono itu waktu bapak saya pas lagi sakit waktu itu kebetulan. Jadi saya ketemu teman, minta tolong sama Pak Haryono. Ya alhamdulillah sih sekarang udah sembuh. Lewat kekuatan zikir dan penyembuhan, kemudian dengan perantara air yang menyebarkan khasiat pada tubuh seseorang, ribuan bahkan jutaan pasien telah terbukti sembuh dan kini bebas dari himpitan penyakit. Semua itu sungguh disyukuri sebagai sebuah karunia bagi Ustadz Haji Haryono, karena sejatinya kesembuhan memang mutlak berasal dari Sang Khalik. Dirinya hanya diberi amanah besar yang harus terus ia jaga dan ia emban. Di antara banyaknya orang yang mempercayakan kesembuhannya pada Ustadz berusia 40 tahun ini adalah artis Cintami Atmanegara, pelawak Eko DJ, dan masih banyak lagi pasien dari berbagai lapisan masyarakat yang sudah dapat bersujud syukur atas limpahan kesehatan dan kelapangan hati yang didapat dari berpasrah diri lewat zikir dan doa. Sangat merasakan ya manfaatnya ya, dan terasa masalah ketenangan jiwa ya. Di Bekasi ini butuh gedung yang bisa untuk menampung yang ingin berzikir gitu. Tersentuh sekali, saya sampai gemeter sendiri ya, untuk apalagi dengar Pak Ustadznya melantunkan ayat-ayat tadi itu. Saya udah nggak tahan, air mata saya udah nggak bisa ditahan lagi. Saya memang sakit ya, banyak, saya udah berkali-kali operasi. Kebetulan juga kemarin ketemu dengan Pak Ustadz ini di Mekah kenalnya, mungkin itu ridha Allah juga. Jadi saya sering diajak Pak, tapi baru sekarang ini saya bisa hadir. Saya kebetulan nggak syuting, saya tetap, dan kalaupun syuting saya mau izin untuk mengikuti zikir ini. Rasanya udah begitu saya ngikut tadi tuh, rambut saya ini kayaknya sudah berdiri semua bulu kuduk saya ini pada berdiri semua begitu. Jadi kayaknya doa bersama itu lebih mujarab ya, itu lebih khusyuk dibanding bersendiri gitu kayaknya. Saya lihat saudara-saudara saya di kanan kiri saya tadi itu, di depan saya, semuanya dengan ikhlas ya kan, semuanya mencucurkan air mata. Saya juga nggak munafik, saya terus terang aja, saya tadi menangis. Tadi ya yang saya rasakan, saya sebagai umat
umat dari Allah itu sangat menyadari bahwa banyak sekali punya dosa ya, dan saya percaya bahwa